Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 19 Desember 2023, hari biasa khusus Advent yang ketiga, dan merupakan novena Natal hari yang keempat. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung
dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman keluarga Imam Zakaria dan Elisabet dalam cerita Injil hari ini mirip dengan pengalaman keluarga Manoah dalam bacaan pertama liturgi. Mereka tidak memiliki keturunan, sementara usia sudah lanjut. Akan tetapi Tuhan memilih mereka untuk melahirkan utusan Allah bagi umat Israel. Istri Manoah melahirkan Simson yang kemudian menyelamatkan bangsa Israel dari tangan-tangan orang Filistin. Sementara Elisabet, istri Imam Zakaria, mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kabar akan lahirnya anak pada usia tua tentu mengejutkan keluarga-keluarga itu. Itu menjadi berkat terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ada sukacita besar karena martabat keluarga mereka di tengah masyarakat kembali dipulihkan dengan lahirnya anak laki-laki pewaris keluarga. Juga merupakan buah dari kesetiaan mereka pada cara hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Mereka menerima kenyataan sebagai keluarga yang mandul tanpa ada sikap protes, terutama cara hidup yang menjauh dari Tuhan. Sampai usia tua mereka tetap menjalani kebaktian pada Tuhan yang membuat mereka pantas menerima berkat istimewa. Ada 2 hal yang penting yang bisa kita pelajari dari pengalaman keluarga Imam Zakaria dan Manoah. Pertama, peristiwa luar biasa itu anugerah Tuhan. Ia mempunyai rencana yang baik bagi kita, dan rencana itu terlaksana indah pada waktunya. Kedua, peristiwa luar biasa itu juga mengandaikan Tuhan dan kerja aktif manusia untuk menanggapi karya Allah itu. Marilah kita berdoa. Kami mohon ya Bapa, kuatkanlah semangat kami untuk setia mengabdi Engkau. Semoga kami layak menerima berkat-Mu pada perayaan kelahiran-Mu nanti. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.